kenikmatan sorga dengan tata urutnya. Jadi sorga itu kenikmatannya ada step-stepnya, ada tata urutnya. Ya, setelah ini, ada susunannya. Nah, kenapa begitu, Bapak Ibu? Di surat Al-Hasyr ayat 20, apa kata Allah? Di Al-Hasyr 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka. Penghuni surga itu adalah para juara. Jadi kalau penghuni surga itu kata Allah para juara. Namanya al-faizun. Ya. Nah, juara itu lewat kompetisi dah Bapak Ibu. Nah iya, yang namanya juara pasti ada kompetisi. Makanya kata Allah di Al-Mutaffifin, wa fi zalika falyatanafisil mutanafisun, begitu ya. Hendaklah kalian berkompetisi. Makanya menuju surga itu ada perintah berlomba. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Itu di Al-Hadid 20. Berlombalah kamu menuju surga. Itu berlomba itu. Ya, jadi kita kalau ke surga itu berlomba, berpacu, namanya tanafus atau musabaqah, berpacu. Itu kenapa hasilnya penghuni surga itu disebut al-faizun, para juara. Nah, yang namanya kompetisi itu mudah atau sulit, Bapak Ibu? Sulit itu. Berat itu kompetisi itu. Makanya para juara tidak banyak. Tidak banyak juara itu Bapak Ibu. Ya karena kompetisi itu berat, maka para juara tidak banyak. Jadi penduduk neraka, penduduk surga itu tidak sama tuh jumlahnya. Penduduk neraka jauh lebih banyak dari penduduk surga. Karena penduduk surga itu para juara. Para juara tidak banyak. Ya kini kau salah. Mana yang banyak yang lalu di rumah pada di masjid gini kau. Banyak di rumah. Itu makanya penyebutan penduduk neraka itu selalu mendahului penduduk surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Begitu dari itu. Tidak sama penduduk neraka dan penduduk surga. Kenapa sebutan penduduk neraka lebih dulu dari penduduk surga? Karena dalam kaidah bahasa mendahulukan sesuatu itu salah satu maknanya aghlabiyah, dominan. Dominan, banyak, mayoritas. Sekarang nih Bapak Ibu penduduk bumi 8 miliar kurang lebih. 6 miliarnya kafir. Dari 8 miliar. 6 miliar kafir. Dari 2 miliar kan tinggal 2 miliar lagi itu yang muslim. Dari 2 miliar itu lebih separuh munafik. Dari yang muslim tadi. Karena orang munafik itu orang Islam. Yang sembahyang juga. Itu baku ciri orang munafik itu salat. Iza qamu ila salati qamu kusala itu di Al-Nisa 142. Orang munafik itu salat dia itu. Cuman malas-malas. Tak semangat. Jadi dari muslim 2 miliar lebih separuh munafik. Tinggal 1 miliar itu. Dari yang 1 miliar itu separuh fasik pula. Berarti kan sedikit tu Pak. Jadi penghuni surga itu memang tak banyak. Karena para juara. Yang namanya juara ni tak banyak apa Ibu? Yang banyak yang kalah. Itu kenapa surga itu tinggi. Nanti dibaca di surah Al-Ghasyiyah ayat 9 dan 10. Fi jannatin aliyah. Begitu kan? Mereka berada di surga yang tinggi. Itu tempat yang tinggi itu tidak mudah mencapainya apa Ibu? Itu makanya gunung tu di puncak tu ketek, di bawah kadang. Karena makin kate makin seketek. Betul orang kalau
makin kati orang ku tidak makin banyak lebih. Itu makanya penduduk surga itu tidak banyak. Kena lewat kompetisi. Ya, nanti baca surah Ali Imran 142. Ya, Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillah allazina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Jangan kamu kira kamu bisa masuk surga sebelum Allah tahu siapa yang berpayah-payah dan siapa yang bersabar. Jadi jalan menuju surga itu dua, payah, sabar. Karena jalan ke surga itu tidak sesuai dengan nafsu, cuma kok payah. Ini sebenarnya jalan ke surga itu ringan, mudah, cuma tidak sejalan dengan syahwat. Jalan ke neraka itu sulit sebenarnya, cuma sejalan dengan syahwat. Makanya neraka itu ke bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Neraka itu ke bawah. Jalan menurun mudah. Surga itu ke atas, fi jannatin aliyah, jalan kate payah, mendaki. Sebenarnya Bapak Ibu ke neraka itu payah, cuma sejalan saja dengan syahwat. Ini Bapak Ibu kalau dibuat pengajian habis Isya, lalu dibuat di situ konser musik, datang artis dari Jakarta, mana rame tiba? Oh konser. Padahal di situ membaik, tidak ada sampai duduk, tagak, panik, tidak payah tuh. Payah. Dan pengajian AC, ya kan karpet, duduk menjunju, nyanda-nyanda deh tuh. Di mana payahnya tuh? Tidak ada payahnya tuh. Lalu ayam bagai itu. Cuman tidak sejalan dengan syahwat itu saja. Nah jadi Bapak Ibu, kalau penduduk surga itu kata Allah para juara. Berarti mereka melewati persaingan yang ketat. Berarti mereka melewati perjuangan yang berat. Melelahkan. Capek mereka. Jihad mereka. Capek. Nah karena penduduk surga itu capek. Ya menjelang ke sana. Dia di dunia ini berpayah-payah. Makanya Bapak Ibu. Ke surga itu lisa'iha. Radiyah. Begitu ya. Karena sa'i itu artinya berjalan kancang. Sa'i. Makanya ke surga itu lisa'iha. Sa'i itu. Yo latih artinya. Karena berjalan kancang seperti berlari. Makanya sa'i. Karena berjalan itu bahasa Arabnya ada masya. Tamasya. Itu jalan lambat. Ya, tapi ada sa'a. Sa'i. Jalan kancang. Ke surga itu lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah, untuk dapat surga perlu berjalan kancang capek. Kalau berjalan kancang kok sasak ngok dia. Jadi itu. Latih dia. Karena penduduk surga ini capek di dunia, lelah di dunia, maka di surga itu ada step-step nikmat. Apa step nikmatnya? Itu di Al-Waqi'ah tadi. 15 sampai 24. 1. Ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Itu 15-16. Mereka berada di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas. Mereka duduk bertelekan, berhadap-hadapan sambil berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Jadi pertama, ketika penduduk surga sudah sampai di surga, kan kata Allah begitu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, begitu ya. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Jadi mereka digiring ke surga tuh. Sampai di surga, nikmat pertama tempat duduk. Ya. Nikmat pertama itu tempat duduk. Namanya surur. Ya. Kenapa dikasih tempat duduk? Kenapa dikasih tempat duduk? Karena nyo latih. Nyo panik. Nyo di dunia lah payah. Jihad. Sabar. Lisa'iha. Maka sampai di sorga, yang pertama dikasih tempat duduk dulu. Tampil duduk kok santai-santai lu. Ya sama ibu, kalau pemain, atlet, kalau sudah main, manang, tu duduk lu. Ibu kalau mendaki, panik, duduk enggak? Cari tempat duduk dulu.
Itu makanya penduduk sorga tu pertama kali dikasih Allah surur, tempat duduk dipan-dipan. Jadi kue piba, nyo ada namanya furush. Furush itu tempat lalok. Sururnya dipan dulu, zaman dulu kan rumah tu kan, misalnya ibu anak bujang tu kan tak berkamar di rumah lah tu. Kamar tu anak-anak produksinya, anak bujang lalu di surau. Kalau pulang ada dipan tu di luar. Nyo dipan nyo dulu ada dipan lipan no dipan no. Ada kero, to kero ibu. Kalau kero dulu mah ada spring bed ibu. Ada spring bed zaman dulu loh. Zaman dulu kero namanya. Kero basi. Tu kasur dah tidur tu. Bagi papan dah betul. Nyo pada bunyi-bunyi ibu. Tu makuk lalu dah kero ko lambek-lambek ko. Ya dah. Ya dah. Kalau spring bed bisa berjot-tojak di spring bed tu, dah. Nya nak bunyi dah kalau kero ko bunyi ibu pada bapunya. Nyo basi pun balagu badu-adu tu. Nak tu mako zaman dulu orang lalu ko di kero ko lambek-lambek lalu ko ibu. Tak cok ini lalu ko. Nah kero tu bahasa Arabnya firash. Jamaknya furush. Kalau dipan namanya surur, sarir. Dipan kok sampai duduk tapi bisa sampai bergolek. Jadi pertama kali dikasih itu surur, dipan, duduk. Dan dipannya kok dari ameh ibu. Tak basi dah. Mau dunanya diserugo kok ameh sedonya ibu. Itu sampai lalu tu ameh sado ibu tu, kasu ibu ameh besok tu. Ameh le dak karih lalu. Ndaknya ada ameh lunak situ dak di dunia kan karih amehnya bu. Di Surugo tu ada ameh lunak bagai. Nah, kasuko pun atau dipan ko ndak lo randah lo ibu. Makanya di Al-Ghasyiyah itu ayat 13 fiha sururum marfu'ah betul ya. Mereka duduk di dipan yang tinggi. Yang tinggi dipannya kata Nabi 500 tahun perjalanan. Iya ibu. Irtifa'uhu masirata khamsi mi'ati am. Dipan itu 500 tahun perjalanan tingginya tu. Aja nu pikir lo manjek kata. Ya. Jadi nu pikir manjek coba baru kata itu dah lama beko tu. Ya. Ada lift di situ. Lift super cepat. Ibu masuk lift tu tiba dah langsung tu. Begitu kata Allah fiha sururun marfu'ah. Kenapa tampik duduk kau tinggi supaya pemandangan rancak. Udara bersih, jauh dari bisi yang nyolah latih, nyolah istirahat. Ibu kalau ingin istirahat pergi ke tampik yang tinggi. Ibu kalau ingin istirahat tanang pergi ke puncak gunung, tanang tu. Tak ada orang mebo, tak ada orang menggaduh puncak gunung tu. Dah tahu? Termasuk orang kaya di Jakarta pergi ke puncaknya pergi istirahat. Puncak aku tinggi tak? Tinggi, udara sajuk, pemandangan rancak, tak ada bising. Itu makanya puncak tu surga tu. Puncak makanya tinggi. Itu makanya dia sampai duduk dulu. Di situlah mereka duduk bertelekan. Nyo duduk ko ada qa'at, ada jalas, ada ittikak namanya. Kalau duduk ittikak, mutakiin duduk paling santai. Barabahan badan mereka. Itu berkipi-kipi, bergosok-gosok, buri-uri itu namanya mutakiin tu. Surga begitu, orang sanang. Ada pikiran lain. Kalau dunia aku ibu menyanda-menyanda, aku kan banyak pikiran kalau ada. Sandar. Enak. Takulai. Dulu di surga enggak ada duduk demo-deko lego. Duduk waselo enggak ada lah. Duduk itu pada santai, enggak ada pikiran tu namanya mutakiin tu. Berhadap-hadapan lawak sama-sama mota-ota. Fi jannati yatasaalun. Mota-ota tu. Karena orang sanang, orang kalau juara ada banyak otak, banyak galak. Itulah. Makanya di surga tu orang besok mau tak sudah-sudah. Karena juara. Orang juara kok mau otak. Orang kalau sukses, dia jadi motivator. Dah betul. Motivator kok orang sukses. Orang gagal motivator lalu. Angyo payah di angyo motivator kami dah betul. Ya motivator kok orang sukses. Maka orang surga kok banyak mengecek, banyak mau otak. Ya tahu, inilah senang hidupnya, lah bahagia tu makok mota banyak, ngecek banyak. Di neraka tak ada orang mota-mota lu orang susah. Di neraka tu mari ari saya tak ada mota-mota orang lah.
Di sorga mau tahu-tahu orang sanang. Duitnya susu apa bahagia. Ya. Jadi ibu kalau lah banyak mau tahu adalah sanang duit itu. Ya ta. Akunya orang kayu aku kadang otak banyak itu. Akan banyak nak di otaknya tu ya. Kayu mah. Itu. Jadi pertama urut sorga itu surur namanya, tampik duduk dulu. Lah sudah tampik duduk, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Datanglah pelayan-pelayan, anak bujang yang selalu bujang, membawa gelas-gelas dan cerik-cerik yang berisi air yang tak putus-putus minuman. Yang mereka minum, mereka tidak mabuk dan tidak pusing. Ini minumannya minuman keras nih. Kalau bahasa kitanya champion. Biasa para juara kan ada champion kan, bir. Itu di sorga begitu nanti itu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah sampai di sorga lah duduk lah mota-ota lah lape pane, datang minuman champagne namanya. Champion. Minuman bir. Whisky, brandy. Minum. Tapi tidak mabuk. Nikmat. Masya Allah. Tidak pusing, tidak mabuk dia. Dia lagi minum. Datang pelayan-pelayan mengasih minum. Minumnya macam-macam. Ibu kalau tidak suka apa minuman bir, macam-macam di situ. Ada jus, ya, ada susu. Nanti Bapak Ibu bacalah surat Muhammad ayat 15. Di sorga tu banyak sungai. Anharun min ghaira asinin. Ada sungai-sungai tawar. Anharun min laban, sungai-sungai susu. Anharun min khamar, sungai-sungai khamar. Anhar min asal, sungai-sungai madu. Di situ sungai sadonya Ibu, itu susu, itu sungai. Yang satu sungai susu itu kata Nabi lebarnya 40 tahun perjalanan. Itu sungai susu itu lebarnya tak panjangnya Ibu. Lebar sungai susu itu 40 tahun perjalanan. Di situ tuh banyak macamnya. Ada sungai susu bendera. Ada sungai susu anlin. Dan tulangnya lah masalah, anlin minum. Ya kan, ada sungai susu, apalagi cap nona zaman dulu ada dong. Macam-macam susu dong. Ya dulu ketika mau ketik-ketik ada susu cap nona Ibu namanya itu. Ini baru bertuang mendek kuah. Dulu Ibu mau diketik Ibu susu cap nona tu masalah tu Ibu. Lah habis susu tu pun masuk dah yangik ke kaleng tu kuncang mereka dah betul. Sabar rahsia aja kaleng susu tu begitu tu mah. Kadang Ibu cerita ketika one side dulu. Entah kayu diketik Bapak Ibu. Kalau one side diketik tahu tu mah marasai dulu tu mah. Dulu ada ketik kan hidup kan marasai Bapak Ibu. Makan buah ko mati sabanta makan buah ko. Parawe kajang nama punya tu mah. Dah. Ke parawe mangkah dia makan tu mah. Dak do bapak je parawe orang tepi jalan tu makan tu. Sakajang anta parawe tu abi begitu tu mah. Dia susah. Tu. Kau pergi sekolah cetulah. Kaus kaki tu buat tu bakabik yo kajai tu. Tu. Nyola melar tu bakabik yo kajai tu mah ampe buah 5 buah kajai begitu tu mah. Kau nak melodotnya turun. Allah salah jarak apa jajak kaki tu pagi pulang sore siang tu. Tu. Mah do balik kaus kaki tu sebentar zaman dulu gua. Setahun dia beli kaus kakinya. Tapi tu, kalau sepatu lah bangun-bangun punya apa pakai ya begitu mana tu. Duit susah lah. Nah, jadi kata Allah itu penduduk sorga tu dikasih minum macam-macam minumnya tu. Jadi setelah duduk, duduk kau lama taota lape panek, minum lain. Tu tata urutnya begitu. Makanya ibu-ibu kalau panek latih sampai di rumah aja langsung minum. Duduk dulu. Lape rangah dulu. Lape rangah lagak tanang baru minum. Di surga begitu. Itu makanya setelah surur, datanglah minuman. Wa ka'sim min ma'in, datanglah air. Minuman yang macam-macam. Yang paling mewah, minumnya ar-rahiq al-maktum namanya. Ar-rahiq al-maktum itu minuman yang masih berstempel, stempel baru. Ya, khitamuhu miskun. Itu Bapak Ibu, kalau rahiq al-maktum itu diminum kata Nabi, itu 1000 tahun manusia fly. Terbang. Cubalah minum ribu besok saya. Anda percaya cubalah besok minum. Itu keadaannya.
Memang fly, ya bana fly. Ndak fly model orang kini minuman sekarang orang minum minuman keras kan fly tapi di tanahnya. Besok ya bana tabang wa ibu dak mendek ini loh. Nah setelah tempat duduk datang minuman. Minuman ko ibu ndak awak mencari le bu. Pelayan ko datang menawarkan bu minum iko dak baranti le bu. Dan minum ko dak sudah le bu. Tadi banari minum ko mah. Ndak do hawi, ndak do kanyang, ndak do lapar, ndak do lah. Ibu kalau minum taruh itu makanya sungai susu. Susu sungai, khamar sungai ibu. Ibu kalau minum di surga itu minum susu tak bagande ibu. Mendudui saya menyelam ke dalam tu. Surga lah karena mau ibu dan seketik lah ibu di dunia. Kalau saya seketik efek awaknya. Nah lah dapat minum, lah duduk, lah minum anai wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Atau ayat 20-nya datang buah-buahan yang dipilih. Buah-buahan lah. Habis itu urutnya tu. Lah duduk, lah lapik rangah, dapat minum, baru datang makanan pembuka. Apa makanan pembuka? Buah. Tu makuk makan buah sebelum makan nasi. Jangan sudah makan nasi, makan buah. Di sorga begitu. Ibu kalau kau makan, buah dulu. Buah dulu, baru makan nasi, makan yang barik-barik. Jangan sudah makan nasi, makan buah. Begitu tata urutnya, Allah kasih petunjuk begitu. Di sorga itu setelah dapat minum, dah baru dapat buah. Buahku makan pembuka. Jadi buahku bukan makanan penutup. Buah itu makanan pembuka. Bukan penutup buah itu. Makanya Nabi makan buah selalu sebelum makan. Gitu. Dan Nabi makan buah tu ganji tarui. Selalu ganji Nabi makan buah. 7, 9, sabalik korma ya. Tapi sesuai je buahnya. Kalau pisang buai 7 tak manong ibu eko. Kadang pisang buai 7 Ya kan panjang manong sudah makan pisang tu eko rumah. 7 pisang buai ya pak punya ada tak manong eko tu. Yo dia agak-agak. Disesuaikan lah. Kalau korma 7 bisa, 9 bisa, tapi pisang buai jangan 7. Cie salah, ya, panjang manong dia eko. Jadi buahnya kata Allah mimma yatakhayyarun, buah yang dipilih. Kok ada semarang buah lah ibu. Buah-buah yang bangkok. Jadi di sorga tu buah kok ndak ada yang ketek lah ibu. Kalkilal kata Nabi, setiap buah di sorga tu segadang gunung. Rambutan segadang gunung kerinci. Lansik segadang gunung talang. Ya. Ndak ada yang saketek lah ibu. Ya, jadi pikir lo cara makannya. Masuk dulu. Beko ibu pandai surang saya makan santi yang surang saya di busu beko tu mah. Nya di sorga ko ndak ada kanyang, ndak ada lapa, kanyang lapa ko penyakit. Di sorga ndak ada sakit dah, ndak ada orang mati dah. Nya penyakit ko sebab mati. Ibu lacok sakit ndak kalamul itu mati sebentar lebih ko tu mah. Ya ta? Kalau mati ko sebabnya sakit, di surga ndak ada orang mati dah, ndak ada orang sakit dah. Kanyang, lapar, penyakit. Dua-duanya penyakit, orang lapar sakit paruh nak. Orang kanyang sakit paruh nak. Lapar kanyang ko penyakit, maka di surga ndak ada lapar, ndak ada kenyang. Ndak ada lapar dan kenyang. Tu makan ustaz kadang-kadang itu buah makan macam itu jadi sandao atau jadi keringek. Ibu makan buah, itu selesai. Sandaonya tu, baun keringeknya tu lebih harum dari kasturi, dari parfum yang aromanya tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi ibu kalau makan durian di surga tu, baunya le harumnya le ibu. Apa kalau makan bau katiak tak tanggung harumnya bau katiak. Surga ibu sama dunia ibu sandau-sandau male orang calik wak tu mah. Ya kan karingik baun udah makan tu mah. Di surga ndak. Maka di surga ndak ada lapar, ndak ada kenyang. Maka buahnya kadang-kadang. Ya pada kadang-kadang ibu dan buah di surga tu kata Nabi setiap gigit berbeda rasa. Sehingga orang tak bosan lah. Apel gigi pertama, gigi kedua kok tak sama rasanya lah ibu. Masing-masing gigi kata Nabi 70 rasa. Nano-nano ampeknya. 70 rasanya ibu. Ibu kunyah lah besok buah surga tu tak cayo ibu. Satiok bu gigi beda rasanya gigi. Awak di dunia aku makan bosan makan buah, rasa samanya.
Ibu makan rambutan, itu sama saya rasa ikut. Makan mangga sama saya rasa tu. Kalau buah di sorga, tak ada ibu. Satiuk gigi beda rasa walaupun buahnya ciek. Maka tak ada bosan, tak ada pasai. Itu namanya wafakihatim mimma yatakhayyarun. Lah, sampai duduk ala minum buah. Makanya Bapak kalau kamu makan buah tu sebelum makan ya, surga begitu. Lah dapat buah halai walah mitairin mimma yastahun, baru dikasih daging burung. Jadi di surga tu Bapak makan paling mewah daging burung. Bapak Ibu setelah makan buah baru makan daging, baru makan nasi. Jadi makan paling mewah tu jenisnya unggas, lahmi tairin, daging burung. Makanya daging burung kok beda Bapak Ibu. Itu makanya restoran-restoran kan bebek itu. Ayam penyet, nah, bebek sawah, itu, bebek gila, iya enggak? Ayam kampung itu jenis burung-burung tuh. Karena burung-burung kok jenisnya mewah. Makanan mewah tuh burung. Itu makanya lahmi tairin. Nanti di surga tuh ada burung-burung sekadang-kadang untu tuh tapi batang iye tuh. Dagingnya sabana lama. Nanti dikasih kita makan daging burung. Jadi makanya Bapak Ibu, daging yang paling rancak kok daging burung. Itu yang paling rancak. Baru daging jawi, daging kabau. No burung kok tak banyak penyakit dagingnya Ibu. Ya, yang lain-lain itu banyak penyakit itu. Ya, nah, sudah makan daging, makanya datang lagi wahurun in ka amsalil lu'lu'il maknun. Lah dapet sampai duduk, lah dapet minum, lah dapet buah, lah makan daging, baru tibu pedusi-pedusi. Namanya bidadari. Kau pelengkap surga. Jadi besok apa-apa aku lah sudahnya duduk mota, lah sudahnya minum minuman khamar, ya lah sudah makan buah, lah makan buah daging burung, baru tibu pedusi lah, supaya langkuk kenikmatan tu datanglah wahai bidadari. Betul tak? Anda ibu jo kami besok, ibu kalau masuk surga jo suami. Kami kalau tidak masuk surga besok ada bidadari di sana. Kalau dengan istrinya, dia dengan istrinya di sana. Ini ibu-ibu kalau tidak ada di sana, kami dengan bidadari dulu. Karena ibu-ibu kok banyak masuk neraka. Penumbuk ibu bidadari. Menjalang ibu keluar, kami bidadari dulu. Karena ibu-ibu kok banyak masuk neraka. Kata Nabi begitu. Ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Saya lihat yang paling banyak isi neraka itu perempuan. Banyak. Kenapa perempuan paling banyak? Bukan salatnya, salatnya rajin. Tahajud tiap malam. Al-Quran one day one juz. Majlis taklim 2 kali seminggu. Membuat seragam tiap bulan. Ya, ada banyak itu. Tapi masalahnya apa? Yakfurnal ihsan. Banyak yang melupakan ihsan suaminya. Hingga banyak dia yang berbuat, membuat hati suaminya jengkel. Memang banyak ibu cucu. Ibu di hari-hari tua kok banyak lupa je kebaikan suami ibu. Ibu kira kami tak pernah berbuat baik ke ibu selama kalau. Hanya karena satu kandak yang tak dapat. Begitu kan Nabi itu. Andai kalian berbuat baik ke perempuan itu sepanjang hidupmu, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, sepanjang hidup kau berbuat baik pada istrimu, sumaraat min kasyai'an, ada ciek kandak tak dapat. Ciek kandaknya. Apa kata perempuan tadi? Mara'aitu minka khairan katun, engkau tak pernah berbuat baik kepada saya. Ibu-ibu tu cutu tu. Sepanjang umur kami berbuat baik ke ibu, dari menikah tak pernah tak dapat kandak lah. Sado meminta dapat. Sampai bantu kami lah modeko. Iko bantu kami modeko ko kan sajak ju ibu. Dulu ketika bujang kami tak ju ibu, kami tak modeko bantu kami lo. Gagah licin bakilik kami lo. Sajak ju ibu ko lah modeko duduk saya dah lurui lah celik. Itu di hari tua ibu kan tak lupa je jasa kami tu. Itu yang paling banyak membuat ibu masuk neraka tu. Lupa jasa-jasa suaminya. Sebelum ibu ke surga, kami je bidadari lo. Tapi kalau dengan ibu di surga langsung tak ada bidadari. Karena wanita surga lebih cantik dari bidadari. Iya.
Makanya coba ibu baca Al-Quran. Kalau ada seorang suami beserta istrinya di sorga, bidadari tidak akan pernah disebut Allah. Kapan bidadari disebut Allah dalam Al-Quran? Ketika istrinya yang di dunia tidak ada di sana. Bacalah Al-Quran, tidak percaya. Cari semua kata bidadari. Semua. Coba cek ada tidak istri di dunia di sana? Tidak ada. Tapi coba lihat sorga yang di sana istri. Nanti baca surah Ar-Ra'd ayat 13 ayat 23 misalnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Ar-Ra'd 23 itu ketika Allah sebutkan laki-laki bersama istrinya di sorga, istrinya yang di dunia, bidadari tak ada. Kenapa? Bidadari bukan saingan ibu, tidak level. Ibu dengan bidadari itu gampang aja bicara. Emang kita selevel? Enggak selevel. Bidadari je ibu-ibu kok enggak selevel. Enggak seujung kuku ibu bidadari itu loh tuh. Ibu di sorga enggak mau deko. Oh kok mau deko kalah saya. Ibu didesain ulang bentuk ibu. Sehingga jika ibu awak makok mencalik nelayan, dia ada nerancak pada ikut itu. Kalau ada yang paling rancak, tak dicalik dan lain ibu. Ya betul sifatnya ibu. Kalau ada yang barik, yang ringan hilang. Ada yang rancak, yang buruk hilang, tak betul. Itu kaedahnya betul tu. Penyakit itu je ibu. Kenapa penduduk neraka itu sendiri-sendiri? Khalidan fiha. Nanti baca di surah An-Nisa tu, ayat yang ke-14-nya. Ayat 13-14. Penduduk neraka itu sendiri-sendiri. Nyorami penduduk neraka tapi surang-surang. Surang-surang. Kenapa surang-surang? Supaya tak tampak azab orang. Awak kalau tampak orang susah awak jadi ringan. Dah itu ibu. Misalnya gini, ada kawan ibu, suaminya ku ibu yo bana kasa mului ke istri ibu. Yo bana tiok sabanta nyo serengi istri ko. Tiok sabanta istri ko menangi ibu hati. Tiba-tiba ada kawan tetangga curhat kenyo. Suaminya ku ibu nyo tapu istri ko tuk sebanta nyo tapu nyo sipak. Ake cibuk dan kena serengi ko. Alhamdulillah, boleh kena serengi. Akhirnya berkurang musibah awak dia tu. Ibu kalau ada orang lebih susah dari awak, susah awak berkurang. Maka penduduk neraka tak mencari orang lah. Nyo sibuk, nyo susah, nyo surang. Penduduk surga ndak rami-rami awak duduk sama-sama. Ayo bidadari lah kalau ndak ada ibu di situ. Kalau ada ibu di situ bidadari kalah. Karena ibu bidadari tak secantik ibu. Begitu tuh. Bidadari ini kalau tidak ada istri di sana. Dan itu pelengkap nikmat surga. Bidadari. Makanya bidadari itu kata Allah seperti permata yang disimpan. Makanya bidadari itu kata Nabi kalau dilihat betisnya. Yuramu khusuku himami wara'illaham. Dicalik betis bidadari itu nampak isi tulangnya. Bening ibu. Bidadari itu sabana bening ibu. Dicalik bati ibu, nampak isi tulangnya. Kalau ibu-ibu dicalik bati itu tumbuh api kadang-kadang lama nampak. Aduh kadang-kadang zaman sisuk kan, bentuk tumbuh api ibu. Oh beda ibu tu makanya kalau banding jo ibu, untung bidadari ko dak nampak kini ibu. Kok nampak bidadari ko dia apa-apa kini ko. Muntah-muntah mencari ibu ko itu. Dak ada elok je ibu. Untung bidadari ko dak nampak deh ibu, disembunyikan Tuhan tu. Makanya bidadari namanya maknun. Maknun tu disuruhan dulu. Ya, ndak tampakan dah. Kalau tampakan beko ibu dak apa kami cari ibu-ibu lah. Ya kan? Muntah-muntah sih kami cari ibu tiap hari lah. Nah, itulah tata urut nikmat ya. Jadi tempat duduk ya, lalu minum, lalu buah, lalu makan daging, baru terakhir wanita. Atau bahagian yang pelengkap lah. Gitu. Baru katalah jaza ambi makanu yak malun, syaratnya beramal dulu. Ya kalau tidak beramal mana bisa dapat begitu? Itulah ya pembahasan di surah Al-Waqiah tadi ya, ayat 16 15 sampai 24 tentang tata urut surga. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pikir kini baca masuknya ya. Jangan baca cara makan, baca cara duduk memanjit ke depan kata itu. Jangan dipikir lu tu. Kini yang ibu pikir cara masuk. Cara masuk cukup lah. Rajin-rajinlah beramal.
Dengan cara begitu kata Allah, jazaan bima kanu ya'malun. Nah, begitulah Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Ada, Pak. Penduduk surga itu kan para juara. Kalau itu ada tak juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan ada. Itu maka surga kok tak satu. Innal jannata mi'atu darajah. Surga itu 100 derajat. 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat 2, perjalanan 500 tahun pula. A'laha Firdaus, yang paling puncak Firdaus. Itu yang juara 1 tu, Pak. Firdaus. Dia kalau ada abiu dapat suami Firdaus, tu aman tu, alhamdulillah. Alah, dia dapat Firdaus aman, aman. Jangan diganti oleh Allah lah tu. Ya, sampai mati Firdaus tu aman tu. Ya, tu surga yang paling tinggi tu. Itu juara 1 tu. Firdaus, para nabi, para syuhada tu Firdaus. Orang yang khusyuk salatnya Firdaus. Nah, kata Allah begitu. Nanti yang jadi apa masuk tu walaupun di surga paling bawah dah baalah. Kau dapat yang paling tinggi itulah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, yang paling beruntung orang beriman yang khusyuk salatnya, allazina yarisunal firdaus, mereka menjadi surga nomor 1, pemilik surga nomor 1. Ada Pak juara 1-nya? Ada. Nah, begitu dulu Bapak Ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu jangan rusuh lah ya. Di surga ada bidadari ustaz tu kami kejadian jangan ibu rusuh lah. Ya, pokoknya kenikmatan di surga tidak akan pernah dibayangkan mata, tidak akan pernah dilihat di mata, dilihat ke mata, dibayangkan hati. Tidak seperti yang kita bayangkan, lebih hebat. Ya, pokoknya amal dulu. Itu pokoknya. Habis kau menjalan mati di calian tu. Menjalan mati di calian. Nanti baca Fusilat 30. Orang beriman yang beramal saleh, yang istiqamah, di hari matinya itu surga diperlihatkan. Makanya nanti baca surat Muhammad yang ke-6. Manusia masuk surga, Muhammad ayat yang ke-6. Manusia masuk surga, surga yang sudah diperkenalkan kepadanya. Menjelang mati, tadi pacalian ibu tu. Ibu menjelang mati, besok diperlihatkan surga ibu tu. Cayol ibu kamu. Matilah, nanti ibu cari surga. Ya dah. Kalau gini, mah bisa. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.